Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sekurang-kurang kain kapan, yaitu bagi mayat laki-laki menurut hak Allah. Kain kapan itu ada kewajiban, yaitu menurut hak Allah. Hak Allah itu adalah kalau laki-laki dari pusat dan lutut. Kalau ada orang menutup antara pusat dan lutut, hak Allahnya sudah selesai. Apakah mereka itu tetap berdosa? Mereka tetap berdosa, yaitu tidak menutup si jenazah laki-laki itu, yaitu dengan kain kapan menutupi seluruh tubuhnya. Kenapa kewajiban kain kapan, yaitu bagi laki-laki, mayat laki-laki itu adalah sampai menutupi seluruh tubuhnya, diambil dari hartanya. Demikian juga mayat perempuan adalah menutupi kewajibannya adalah kalau hak Allah adalah hak yang wajib ditutup bagi aurat perempuan itu adalah, yaitu menutup seluruh tubuhnya selain muka dan telapak tangan. Tapi kewajibannya adalah menutup seluruh badan dan tidak boleh dibukakan dari seluruh badannya sedikit pun, kecuali mereka yang melaksanakan ihram. Mereka yang melaksanakan ihram, baik dia mayat laki-laki ataupun mayat perempuan, karena mereka mati dalam keadaan ihram, sunnah membukakan wajah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sebagaimana saya jelaskan di atas tadi, dari mana dia ambil hartanya, dari mana diambil kain kafannya, itu diambil dari harta peninggalannya. Maka kalau cukup harta peninggalannya, yaitu sekurang-kurangnya kain kafan itu adalah satu helai, yaitu menutupi seluruh badannya. Kalau bisa yang paling afdol bagi laki-laki adalah 3 lapis kain kafan, dan bagi perempuan adalah 5 lapis kain kafan. Kecuali kalau seandainya meninggal seseorang itu, kalau diambil dari harta warisan, dari harta peninggalannya untuk kain kafannya, maka lantas habislah hartanya karena dibuat untuk membayar hutangnya selama masih hidup. Lantas ada di antara yang mengutangi tadi selama dia masih hidup itu menahan, itu melarang bahwa jangan dikasih kain kafan terhadap si mayat itu melebihi dari 1 lapis. Maka kalau seandainya ada orang yang ngutangi itu, kenapa? Karena harta yang dia tinggalkan cuma lunas habis, yaitu untuk membayar hutangnya. Lantas ahli waris tidak mau menambahkan, yaitu penambahan kain kafan kecuali dari harta peninggalannya. Lantas orang yang mengutangi melarang jangan dikain kafankan dia dengan lebih dari 1 lapis. Maka wajiblah kita memberikan kain kafan, yaitu kepada si mayat itu adalah 1 lapis. Kenapa 1 lapis? Kenapa lebih baik kita membayarkan hutangnya lebih dahulu daripada kita menambah dari harta peninggalannya itu, akhirnya hutangnya tidak berkurang karena menutupi jenazah itu sampai 3 lapis. Kenapa hutang itu adalah hak kepada sesama manusia, takut nanti memberatkan bagi si jenazah selama dia di dalam kuburan, selama sewaktu dia mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu kita mendahulukan kepentingan hutang. Kalau ada orang yang yaitu dihutangi oleh si mayat sewaktu hidupnya melarang seperti itu, maka kita berilah kepada si mayat itu dengan 1 lapis kain kafan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kecuali ada ahli waris yang mau nambahi ditambahnya menjadi 3 lapis dari harta dia sendiri, maka oleh sebab itu maka kain kafan itu boleh dijadikan 3 lapis, yaitu dengan 2 lapis ditambahi oleh ahli waris dan 1 selapis, yaitu adalah diambil dari harta peninggalannya. Kalau nyatanya terjadi perbedaan, yaitu ada harta yang berlebih dari harta peninggalan
bukan karena habis untuk bayar hutang, memang cukup untuk memberikan kain kafan 3 lapis kepada si mayit, maka kita sunnah abdolnya memberikan kain kafan kepada si jenazah itu adalah 3 lapis. Kalau seandainya ada orang ada harta peninggalannya yang lebih, kalau kita ambil dari 3 lapis, yaitu dari harta peninggalannya untuk kain kafannya, lantas ada juga ahli warisnya menawarkan kain kafannya adalah dari saya, maka lebih abdul kita mengambil harta yaitu untuk kain kafannya dari harta peninggalannya 3 lapis daripada mengambil yaitu dari harta ahli warisnya. Kenapa? Kalau seandainya kita memberikan kain kafan dari ahli warisnya, dia khawatirkan nanti setelah dia berikan kain kafan itu ada membangkit-bangkit yang akibatkan yaitu memberatkan kepada si jenazah sewaktu dia nanti di alam kubur. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu kalau yang ada harta yang berlebih yaitu diberikan kepada si mayit kain kafan. Adapun kain kafan yang paling abdul kepada si mayit itu adalah kain kafan yang dipakai, yang boleh dipakainya sewaktu hidup, yaitu tidak jarang. Yaitu jangan memberikan kain kafan kepada si mayit yaitu yang jarang nampak kulitnya. Maka oleh sebab itu kain kafan yang paling abdul adalah yang boleh dia pakai sewaktu hidup, itu pun tidak terbuat dari sutra, dan kain kafan itu tidak bernajis. Maka itulah yang kita lakukan itu untuk mengafani si jenazah. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.